aku Kayla dan aku Afifa. Jadi teman-teman, di sini kita akan mengkritik sebuah pertunjukan tari. Nah, karya yang akan kita ambil itu adalah tari Sandikala yang berpijak dari Bali yang dibawakan oleh UKM Kesenian Universitas Udayana. Oke Kak, jadi alasan kita memilih karya ini nih teman-teman, karena tuh dari awalnya kita melihat ya Kak, menonton videonya, melihat tarian ini tuh sangat menarik. Dan judulnya aja tuh udah bikin kita penasaran banget. Judulnya adalah Sandikala. Jadi Sandikala itu sendiri tuh memiliki identik sama waktu senja, terus peralihan sore menuju malam. Jadi tuh yang di masyarakat tuh sering menganggap punya hal mistis, benar kan Kak? Iya betul. Dan setelah kita tonton nih ya guys videonya, ternyata memang suasana yang dibangun cukup kuat dan punya konsep yang menarik untuk dibahas lebih dalam. Oke guys, sebelum kita membahas lebih dalam nih, kita akan langsung menyaksikan videonya. Oke guys. Halo Purwata Dua Betar menganugerahing Ri Betar kalau Yon hana wong rai melila lalana ring sandia kalau Habis kita lihat nih Kak, kalau diomong-omong konsep dan temanya, menurut aku tuh Sandikala ini tuh punya ide dasar yang kuat banget Kak. Dari mereka tuh mencoba mengangkat suasana transisi antara siang dan malam sebagai tuh simbol bagaimana tuh batas antara dunia nyata sama dunia lain. Tapi ya, dan itu sebenarnya dekat banget sama budaya masyarakat Indonesia karena banyak kepercayaan yang dibilang kalau waktu maghrib atau senja itu identik sama hal-hal yang sakral dan mistis Kak. Itu yang aku paling suka banget Kak, karena mereka tuh gak langsung menyampaikan secara literal. Jadi tuh penonton diajak nih buat ngerasain suasananya dahulu. Tapi di sisi lain justru karena terlalu abstrak, beberapa simbol jadi terasa kurang jelas Kak. Jadi ada kemungkinan penonton ngerti suasananya, tapi tentu nangkep pesan utamanya Kak. Betul, menurut aku pun konsepnya menarik, tapi eksplorasinya maknanya tuh masih bisa diperdalam lagi sih Kak menurut aku, supaya tuh lebih kuat secara komposisinya. Dan tema mistis atau dunia gaib ini sebenarnya udah cukup sering dipakai ya Kak di karya tari kontemporer. Jadi tantangannya adalah bagaimana nih Kak karya ini bisa punya ciri khas sendiri. Kita lanjut lagi ya Kak. Oke. Kalau dilihat dari segi gerak nih ya Kak, aku cukup suka sih sama perpaduan unsur tradisionalnya dan kontemporernya Kak. Iya bener banget Kak, karena tuh ada gerakan yang lembut dan pelan, terus tiba-tiba berubah tuh jadi tegang dan patah-patah. Jadi tuh kontrasnya tuh bikin suasana tuh jadi gak nyaman, tapi itu justru menariknya tuh Kak. Tapi nih ya Kak, menurut aku itu berhasil menggambarkan rasa takut, cemas, dan suasana yang gak stabil Kak. Tapi Kak, kalau dikritisin lagi nih ya Kak, menurut aku ada beberapa bagian tuh yang menurut aku tuh repetitif. Karena tuh jadi pola geraknya tuh terasa diulang tanpa adanya perkembangan yang signifikan. Tapi ini di beberapa momen juga kelihatan sinkronasinya Kak antar penarinya belum sepenuhnya rapi sih Kak. Ya kan Kak, padahal tuh karyanya tuh dengan tema kayak gini tuh kekompakan tuh paling penting banget ya Kak, terutama karena tuh sedikit miss aja tuh bikin suasana tuh yang dibangun jadi pecah. Walaupun gitu Kak, secara energi para penari tetap total sih. Kelihatannya banget mereka mencoba membangun emosi dan karakter di setiap bagian tariannya Kak. Iya bener banget Kak. Kita sekarang lanjut lagi Kak. Oke, kita lanjut videonya ya Kak.
masuk ke visual dan Tata tata panggung. panggung. Jadi nih kayak menurut aku tuh bagian ini tuh cukup mendukung suasana karyanya nih Kak. Bener Kak, tapi musiknya juga berhasil bikin suasana mistisnya tuh berasa Kak. Ada suara-suara yang bikin tegang dan bikin penonton tuh ikut masuk ke dalam suasananya Kak. Tapi nih ya Kak, menurutku variasi musiknya tuh masih kurang gitu loh. Jadinya emosinya tuh cenderung datar dari awal sampai akhir. Tapi nih ya Kak, lightingnya juga sebenarnya punya potensi besar untuk memperjelas konsep Sandikala ini Kak. Betul sih Kak, karena kan tema utamanya itu Iya. peralihan waktu ya. Tapi menurutku harusnya permainan cahayanya itu lebih dimaksimalkan karena tuh untuk menggambarkan peralihan dari terang ke gelap. Tapi Kak, kalau disambungkan dengan lightingnya, kostumnya juga sendiri menurut aku udah cukup mendukung nih Kak untuk karakternya Kak dan nuansana pertunjukannya. Bener, kalau itu aku setuju Kak, karena tuh apalagi penarinya ada yang laki-laki dan perempuan. Iya. Itu tidak disamaratakan, jadi benar-benar berbeda antara laki-laki dan perempuan. Dan yang perempuannya juga kostumnya kelihatannya berbeda ya Kak. Iya, Ada yang betul. menggambarkan sisi dimensi lain dan sisi dimensi nyatanya. Kita sekarang lanjut lagi Kak. Oke, kita lanjut videonya ya Kak. Kalau kita bicara soal makna, karya ini sebenarnya mencoba menyampaikan tentang batas antara dunia manusia dan gaib, Kak. Bener banget Kak, dan menurut aku nih ya konsep itu bener-bener mendalam banget. Karena tuh bukan cuma membahas tentang hal mistis ya Kak, tapi itu juga tentang membahas rasa ketakutan manusia terhadap yang nggak bisa dijelaskan gitu loh Kak. Tapi lagi-lagi, Kak, penyampaian pesannya masih belum terlalu tegas, Kak, dan bagus. Iya Kak, jadi tuh penonton tuh lebih apa ya Kak, merasakan suasananya dibandingkan memahami isinya tuh isi pesannya secara utuh. Menariknya nih, Kak, Iya. kita juga sempat baca beberapa komentar viewers di Bener videonya, banget. Kak. Ada yang bilang nih Kak, kalau karya ini tuh punya suasana yang sangat kuat dan bikin merinding. Tapi ada juga yang merasa makna tariannya masih cukup sulit, Kak, dipahami kalau cuma ditonton sekali saja, Kak. Itu menurut aku sih valid Kak, karena memang karya ini lebih kuat tuh di suasananya dibanding dengan penyampaian cerita yang akan disampaikan. Oke Kak, walaupun nih Kak ada beberapa kekurangan dalam karya tari tersebut, kita tetap harus mengapresiasi UKM Kesenian Udayana dalam mengangkat tema yang cukup kompleks seperti ini Kak. Karena karya membangun bertema mistis, Kak, tanpa terlihat berlebihan itu nggak gampang sih, Kak. Bener banget Kak, kalau dilihat secara keseluruhan nih Kak, itu tuh Sandikala tuh punya potensi banget yang besar. Terutama nih, Kak, Ya, kalau pengembangan dalam komposisinya, eksplorasi geraknya, dan penegasan maknanya bisa dibuat lebih matang lagi sih, Kak. iya bener banget. Karena tuh karya ini tuh sebenarnya udah berhasil membangun identitas suasana yang kuat. Oke, selesai nih teman-teman Yeay. pembahasan dan kritik tari dari kita tentang Sandikala. Oke guys, semoga podcast ini tuh bisa menambah sudut pandang besar dalam sebuah karya tari. Jadi tuh kita tuh ingin menyampaikan bahwa kritik tari untuk bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mengapresiasi sekaligus memberi ruang evaluasi kepada pembuat karya tari. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan dan menonton podcast kita. Jangan lupa like dan komen video podcast kita. Bye-bye!